Kelas 11 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 48 ya, integrate dan interpret. Nah, integrate ini artinya mengintegrasikan atau memadukan ya, dan interpret ini artinya menafsirkan atau mengartikan. Nah, ini di activity 3. Nah, ya kita lanjut pada integrate dan interpret. Nomor 1, bagaimana perubahan karakter tokoh si Ani di cerita ini. Nah, artinya ini apa perubahan yang terjadi ya, apa perubahan-perubahan sikap yang terjadi terhadap karakter Ani ini. Itu yang harus kamu perhatikan dalam cerita ini. Jadi di awal mungkin kita terjemah dalam bahasa Indonesia dulu ya. Di awal cerita Ani orangnya sangat lemah dan ragu-ragu ya terhadap jati dirinya sendiri. Nah, itu dia. Kemudian di akhir cerita dia menjadi menjadi seorang yang berani dan pantang menyerah. Nah, apa buktinya? Karena dia berani menghadapi Celia yang merampas kekuasaannya dan identitasnya sebagai putri. Nah, itu dia. Nah, kemudian ya, nomor 2, gambarkan karakteris atau ciri khas dari Ani dan sang ratu. Apa perbedaan dan kesamaan dari mereka. Nah, di sini kalau si Ani orangnya innocent ya. Innocent dan tinggal di bawah bayang-bayang ibunya. Nah, itu dia. Kemudian dia tumbuh menjadi wanita yang berani dan pantang menyerah ya, pantang menyerah. Itu untuk si Ani. Nah, untuk si Queen, sementara sang ratu adalah orang yang tegas. Dia sangat peduli terhadap rakyat dan kerajaannya. Buktinya dia selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Makanya lah dia dia memikirkan segala sesuatunya. Kalau dia pilih si Ani sebagai putri, maka masyarakat tidak akan menerimanya. Kalau pilih putri yang ketiga masih kecil, maka dia dicarinya jalan tengah. Maka dia ambillah anak keduanya menjadi penerusnya. Itu untuk yang nomor 2. Nomor 3, dalam cerita disampaikan bahwa sang ratu tidak memilih Ani sebagai ratu masa depan, penerusnya. Apa menurut kamu tentang tindakan si ratu ini? Apakah ini sebuah pengkhianatan atau ini sekedar politik saja ya? Atau ini bentuk keegoisan? Kenapa? Jelaskan. Nah, di sini yang kamu perhatikan adalah bagaimana keputusan si Queen atau si ratu terhadap waktu memilih penerus kerajaan. Nah, jadi yang kalian pertimbangkan adalah apakah si ratu ini mengambil keputusan untuk individunya sendiri atau untuk masyarakat.
Apakah untuk keadilan atau rasa kasihan yang dia utamakan? Atau apakah kepentingan jangka pendek atau jangka panjang yang dia kepentingkan? Nah, ini kalau menurut saya ini dia sangat sangat bijaksana ya si ratu ini. Jadi tindakan si ratu sangat bijaksana karena dia mempertimbangkan segala kemungkinan dan segala kemungkinan demi masa depan keluarga dan kerajaannya. Nah, kalau menurut saya seperti ini, ya sangat bijak dia. Nah, kemudian nomor 4, apa pelajaran yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Nah, cerita ini bisa yang bisa kamu ambil dari cerita The Goose Girl ini. Apa pelajaran-pelajaran berikut ini kamu ambil dari bagaimana si tokoh merespon dan menyelesaikan masalah, dan apa perubahan-perubahan yang terjadi pada diri si tokoh. Misalnya, seandainya si tokoh itu, contoh si Ani tadi ya, dia itu di awal dia sangat ragu terhadap identitasnya. Nah, tapi di akhir karena dia sudah berani dan maka dia bisa menyelesaikan masalah. Nah, jadi dan dia mampu menjadi dirinya sendiri. Dan dia juga sepertinya dia pantang menyerah. Buktinya walaupun di saat terakhir si Celia yang merebut kekuasaannya itu mau menikah dengan putra mahkota, dia masih mau untuk memperjuangkan haknya, ya. Nah, jadi kehormatan dia selalu ditekankannya. Jadi yang bisa kita pelajari adalah kita harus jujur ya, menjadi diri sendiri, berani, jangan menyerah, ya. Bersyukur terhadap apapun yang kita miliki, dan kita harus menghargai diri sendiri. Barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like. Kalau ada ada pertanyaan atau kesalahan, silakan disampaikan pada komentar untuk diperbaiki di masa yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.